Halo, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani. Bersyukur buat anugerah Tuhan kalau melewati masa-masa pandemi lebih dari 1 tahun ini, hampir 1 tahun ini, kita terus melihat kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih bisa sehat, kalau kita masih bisa bernafas dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Curhat Tidak Menyelesaikan Masalah. Saya terbeban sekali untuk membagikan pengalaman hidup saya, bagaimana saya menang bersama Tuhan, bagaimana saya bisa mampu menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup dengan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Begitu banyak DM yang masuk, begitu banyak curhatan yang masuk ke email maupun ke WhatsApp saya, membuat saya berpikir, begitu banyak orang yang menghadapi begitu banyak pergumulan dalam hidup mereka dan mereka nggak tahu bagaimana menghadapinya. Dan saya ingin share hari ini bagaimana Tuhan mengajar saya menang dalam setiap peperangan. Saya akan memulai dengan membagikan tentang ilmu menghadapi pergumulan. Poin yang pertama, siapa yang menjadi pelarianmu menentukan kemenanganmu. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, siapa yang jadi tempat pelarian kita akan menentukan kemenangan kita. Larilah kepada yang paling peduli sama hidupmu. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus berkata kepada kita di dalam firman-Nya, marilah datang kepada Yesus semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi kita tahu bahwa ada satu undangan nih Yesus sudah pernah berikan. Ketika kita punya masalah, harusnya kita datang kepada Tuhan. Yohanes 11 ayat 1 bilang, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Lagi-lagi Yesus berkata, ketika hati kita gelisah, kita harus belajar mempercayai Allah dengan masalah kita. Saya bersyukur di dalam hidup ini, Tuhan itu selalu membimbing hidup saya. Ketika saya besar sendiri tanpa orang tua, saya mau lari kemana? Kalau anak kecil digangguin sama temannya, mereka akan bilang gini, "Gue bilangin bapak gue loh ya. Aku laporin sama ibuku." Tapi saya mau lari kemana? Jadi dari kecil saya sudah terlatih untuk bisa menghadapi masalah saya dalam kesendirian. Tidak terhitung berapa kali saya duduk di sudut dalam kegelapan, menangis sendirian dan mencari pertolongan. Akhirnya Tuhan melatih saya untuk selalu datang kepada Tuhan setiap kali saya butuh pertolongan. Beberapa pengalaman yang kurang bagus juga mendidik saya untuk datang kepada Tuhan. Ketika saya bercerita kepada hamba Tuhan dan ternyata apa yang saya ceritakan malah dibeberkan. Ketika saya cerita sama teman baik, malah teman baik saya menceritakannya kepada orang lain. Jadi saya banyak belajar bahwa di dalam hidup ini Tuhan tuh ingin kita datang sama Tuhan. Tuhan mau waktu kita punya masalah, kita nggak lari ke tempat lain. Tapi yang paling nomor satu kita ingat adalah Tuhan. Berhala adalah yang lain yang menjadi lebih utama daripada Tuhan dalam hidup kita. Kak Heni gimana caranya? Bu Heni gimana caranya datang sama Tuhan dengan persoalan? Kan kita nggak bisa dengar Tuhan. Mari saya ingin share pengalaman saya. Roh Kudus adalah penasehat terbaik. Mazmur 16 ayat 7. "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Saya pernah share tentang 9 cara mendengar suara Tuhan. Ada bukunya juga. Bagaimana Tuhan itu bisa berbicara kepada kita melalui hati nurani. Mazmur 16 ayat 7, Daud juga mengalami yang sama. Dia bilang, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Suatu malam, saya masih ingat hari ini, saya rebah di tempat tidur sambil menemani anak-anak saya yang masih kecil. Di tengah kegelapan, karena kalau kami tidur lampu selalu dimatikan semuanya.
dan saya masih bisa melihat dalam kegelapan langit-langit rumah karena warnanya putih. Dan saya bilang sama Tuhan begini, Bapak, apa yang saya harus lakukan untuk memberi makan ribuan anak di Indonesia? Dan malam itu suara hati nurani saya yang saya percaya itu suara Roh Kudus berkata begini, kata-kata inspirasi. Kata-kata inspirasi. Jelas sekali. Saya bingung. Maksudnya apa Tuhan? Saya harus bikin apa? Tiba-tiba Tuhan taruh hikmat di hati saya untuk membuat merchandise Tangan Pengharapan. Itulah kali pertama Tuhan ngajarin saya untuk bikin kaos yang kemudian atas bantuan kakak kandung saya sendiri, saya diberi ide untuk menamakannya dengan merek Positif by YTP. Seperti yang saya kenakan hari ini. Inspirasi yang Tuhan berikan adalah saya harus menciptakan produk-produk kaos Tangan Pengharapan dengan merek Positif by YTP yang kata-katanya harus bisa menginspirasi orang lain. Kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun iman orang, membuat orang berpikir untuk hidup lebih baik. Kata-kata yang menginspirasi. Mulailah saya membuat kaos dengan 10 desain awalnya. Awalnya penjualannya berat, sulit menemukan vendor yang bagus, dan akhirnya Tuhan buka jalan terus sampai dengan hari ini. Saya bersyukur kalau kualitas Positif by YTP semakin baik, semakin hari, semakin bervariasi dengan model yang lebih menarik. Dan saya bersyukur sama Tuhan, saya yang gak pernah sekolah fashion designer, dapat hikmat dari Tuhan untuk mengerjakan semua yang hari ini Tuhan percayakan. Roh Kudus adalah penasehat terbaik waktu kita punya masalah. Kalau kita lari sama manusia, mereka juga gak tahu apa yang harus mereka katakan sama kita. Tapi Tuhan adalah penolong, dan Dia yang paling tahu masa depan kita. Hari ini Positif by YTP sudah jalan sejak 2009 ke 2001, 2021, sudah 11 tahun, 12 tahun. Tuhan baik sekali. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan mengirimkan Roh Kudus yang tidak hanya menjadi penghibur dalam kesusahan kita, tapi Roh Kudus yang juga akan mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan firman Tuhan, akan semua yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Andalkan Tuhan, minta pimpinan suara Roh Kudus dalam hati kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah, datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan tolong saya, Roh Kudus pimpin saya. Saya percaya Dia roh penghibur yang pasti akan menghibur hati kita, memberi kita kekuatan, dan bahkan memberikan kita bimbingan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nasihat manusia belum tentu benar, tapi pimpinan Roh Kudus sudah pasti benar. Saya ingin mengajak Anda untuk mari menang bersama Tuhan. Bolehkah kita konseling sama hamba Tuhan? Bolehkah kita datang kepada hamba Tuhan? Boleh, tapi dengar baik. Hamba Tuhan bukan Tuhan. Bahaya sekali kalau kita terlalu mengidolakan seorang hamba Tuhan, lalu kita mendewakan apapun yang ia katakan. Saya hati-hati sekali memberi nasihat ketika ada orang yang bertanya kepada saya. Saya selalu katakan begini, keputusan itu harus kamu yang buat. Jangan biarkan orang lain yang menentukan masa depanmu. Hamba Tuhan harus hati-hati bernubuat. Tidak boleh kubuat-buat. Pengalaman kita bukan jawaban buat semua. Firman Tuhan harus yang selalu jadi kebenaran, yang membimbing keputusan kita, yang menjadi pagar landasan dari setiap keputusan kita, bukan pengalaman kita. Hati-hati sekali memberi nasihat
yang merupakan final decision untuk seseorang hidupi, atau menjadi sebuah jawaban untuk langkah yang dia harus ambil dalam hidupnya. Contoh, memberi nasihat dia harus nikah sama siapa, memberi nasihat dia harus sekolah apa, kerja apa, mengambil keputusan A atau B. Hindari mengambil keputusan untuk hidup orang lain. Mazmur 118 ayat ke-8 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dengar baik, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia sekalipun mereka menyebut dirinya hamba Tuhan. Kenapa lebih percaya manusia daripada Tuhan? Saya sekali-kali tidak akan pernah meragukan perkataan Tuhan. Tapi perkataan manusia belum tentu bisa dipercaya. Orang yang tidak mengenal kita dengan baik tidak mungkin mengerti pergumulan kita. Mereka nggak mungkin bisa ngerti keadaan kita, orang-orang di sekeliling kita, dan ketika kita dengar curhatan mereka, kita cuma dengar satu arah. Bagaimana kita bisa menguji kebenarannya? Orang-orang yang tidak sayang sama kita tidak akan peduli tentang hidup kita. Nah, bagaimana mau sayang kalau tidak ada hubungan? Serta-merta tahu seorang hamba Tuhan langsung didatangi, langsung bilang, bisa saya konseling? Pertanyaan saya, belum tentu hamba Tuhan itu mengerti hidupmu dan peduli sama kamu, dan belum tentu bisa memberikan arahan yang terbaik buat kamu. Saya pernah didatangi oleh banyak orang dengan masalah mereka. Saya bilang gini, saya nggak bisa kasih masukan yang tepat karena saya tidak benar-benar mengerti keadaanmu. Saya cuma bisa kasih nasihat firman Tuhan. Kalau kita memberi telinga kepada orang yang salah, yang nggak benar-benar mengerti hidup kita, dan nggak mengerti kebenaran, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Ayo, alami menang bersama Tuhan. Datang sama Tuhan yang pasti memberikan kita jalan keluar. Pengalaman saya, tiap kali saya punya masalah, saya lari nomor 1 Tuhan dulu. Saya selalu bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Bapak tolong saya. Di poin kedua, saya ingin mengajarkan ilmu menghadapi pergumulan. Kebenaran adalah jalan yang benar. Amsal 3 ayat 5 bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebagai manusia, kita pasti punya banyak ide, kreatif dengan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi dengar baik, pastikan hikmat yang Tuhan berikan itu selaras dengan kebenaran. Keputusan yang kita buat harus selaras dengan firman Tuhan. Jangan hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi percayalah kepada kebenaran Tuhan. Mazmur 119 ayat 24 bilang gini, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Saya percaya gini, keputusan yang kita buat kalau itu sesuai dengan kebenaran firman, berlandaskan firman Tuhan, udah pasti benar. Tapi kalau keputusan yang kita buat itu nggak sesuai dengan firman, jangan sekali-kali buat keputusan. Tuhan kalau kasih kita hikmat, itu selalu sesuai kebenaran firman. Saya percaya Tuhan memberi kita akal budi dan hati nurani untuk kita berpikir, mempertimbangkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Tidak mungkin kita hanya duduk diam, dengar sampai Tuhan berbicara baru kita bertindak. Tuhan juga bisa bekerja lewat hati nurani dan akal budi kita. Masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan tidak akan melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, dengar baik, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah, Bapa mengasihi kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan gak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan firman-Nya berjanji bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar buat masalah kita. Oleh karena itu penting banget kita datang sama Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Langkah apa yang harus kita buat? Saya belajar menghadapi apapun yang saya hadapi, baik dalam keluarga maupun di dalam pelayanan, di dalam Yayasan Tangan Pengharapan. Saya selalu minta hikmat Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita selalu datang sama Dia, Tuhan itu selalu kasih kita hikmat in advance. Sebelum masalah itu datang, luar biasa hikmat Tuhan bekerja. Sebelum pandemi datang, Roh Tuhan mengajar saya untuk memberikan prioritas waktu untuk keluarga. Kemudian, Roh Tuhan mengajar saya untuk fokus kepada pelayanan online, untuk mulai mengerjakan pelayanan lewat YouTube. Kemudian saya taat dan memulai itu di Mei 2019. Dan kemudian Tuhan taruh lagi di hati saya untuk membuat gereja online sebelum pandemi datang. Luar biasa Tuhan. Sebelum masalah itu menghantam, sebelum pandemi datang, Tuhan sudah mempersiapkan saya. Kalau kita terbiasa mengandalkan Tuhan dan kita selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, pimpinan Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita menghadapi masalah, jangan pakai pengertian sendiri yang berlawanan dengan kebenaran firman. Apalagi sampai merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, atau menjatuhkan orang lain. Saya yakin hikmat yang dari Tuhan ketika kita harus menghadapi masalah apapun, pasti hikmatnya itu sesuai dengan kebenaran firman. Firman Tuhan harus selalu jadi landasan dalam setiap pertimbangan hati kita, bukan pengalaman kita. Firman Tuhan harus selalu jadi acuan dalam setiap keputusan. Apa kata firman? Tahukah Anda Alkitab itu kaya dengan segala masalah kehidupan? Alkitab itu manual book untuk kehidupan kita. Seperti barang kalau sudah tidak berfungsi, kita biasanya langsung baca manual booknya. Sama dengan hidup kita. Firman Tuhan adalah pegangan, landasan. Punya masalah apa? Aduh, saya tuh kalau sudah dikasih hikmat sama Roh Kudus untuk nyampein khotbah apa, heran saya. Ada aja ayatnya. Sampai saya geleng-geleng. Ayat-ayat yang saya gak pernah temukan sebelumnya, saya temukan ketika Tuhan bicara. Keren banget firman Tuhan. Boleh gak kita minta nasihat dari orang lain? Boleh. Kita boleh minta nasihat dari orang-orang benar yang mengerti keadaan kita, sungguh-sungguh mengenal kita, mengasihi kita, dan peduli sama hidup kita. Tadi saya sudah cerita, jangan serta-merta datangi hamba Tuhan yang tidak mengenal kamu dengan benar. Dengarkan nasihat yang sehat. Amsal 19 ayat 20 bilang, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Nasihat yang baik itu datang dari orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya berlandaskan firman, orang-orang yang mengasihi kita, contoh orang tua kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bisa memberikan kita nasihat yang benar. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bertanyalah kepada mentor-mentor rohani. Makanya saya bersyukur di Impact Community Indonesia, di gereja yang kami layani hari ini, jemaat-jemaat tergabung dalam cell groups yang tentunya melalui aplikasi Zoom saat ini. Dan kami dibantu oleh para mentor-mentor yang mengayomi, menggembalakan, mendewasakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Bersyukur sekali kami punya mentor juga yang bisa kami tanya pendapatnya untuk pelayanan orang-orang yang mengerti tentang gereja lebih baik daripada kami dan
bagaimana kami hari ini juga mengembalakan mentor-mentor di bawah kami. Kami bersyukur Tuhan itu mengirimkan orang-orang yang tepat untuk bicara buat hidup kita. Karena tanpa mentor-mentor rohani, kita hari ini gak mungkin bertumbuh. Dalam hidup kita perlu punya mentor. Oleh karena itu, saran saya tergabunglah dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang bisa membuat Anda bertumbuh. Bagaimana Anda mau pastikan komunitas itu sehat? Imanmu dibangun. Hidupmu berbuah. Itu komunitas yang sehat. Poin ketiga di dalam ilmu menghadapi pergumulan adalah hadapi persoalanmu. Jangan kalah sama perasaan sendiri. Jangan jadi lemah dan putus asa. Bangkit dan tegaslah pada diri sendiri. Jangan lari dari masalah. Justru ketika kita menghadapi masalah, pergumulan apapun, mari temukan akar masalahnya, lalu temukan jalan keluarnya. Kalau kita lari, masalah nggak selesai. Kita harus belajar menghadapi. Justru masalah ada untuk mendewasakan kita. Masalah ada untuk membuat kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Pergumulan Tuhan izinkan untuk merendahkan hati kita. Masalah, pencobaan, pergumulan membuat kita belajar mengandalkan Tuhan, mengalami Tuhan, dan iman kita bertumbuh. Kalau masalah yang ada disebabkan karena kesalahan kita sendiri, dengar, berubahlah. Keputusan kita untuk berubah atau tidak menentukan masa depan kita. Masalah yang tidak selesai seringkali karena kitanya tidak mau berubah. Contoh, usaha apapun gagal. Hubungan selalu gagal. Kayaknya apa saja yang kita kerjakan gagal. Perhatikan pattern yang berulang. Temukan salahnya di mana. Albert Einstein berkata, insanity is doing the same things over and over again but expecting a different result. Sebuah kegilaan ketika kita melakukan sesuatu dengan cara yang sama terus-menerus tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita menghadapi masalah, kita udah coba usaha ini gagal. Bangun hubungan, gagal terus. Coba lihat, penyebabnya apa? Masalah tidak selesai, kadangkala karena kitanya tidak mau berubah. Mari sekali lagi perhatikan pattern yang berulang. Temukan salahnya di mana. Contoh, kenapa selalu berhutang? Karena gaya hidup yang tidak bijaksana, kebiasaan menggesek kartu kredit sampai over limit terus. Gaya hidup yang tidak bijaksana dan kebiasaan menggunakan kartu kredit yang banyak, yang membuat kita selalu berhutang, uang selalu kurang. Ini pattern yang terus berulang. Mau sampai kapanpun masalahnya tetap sama. Mari temukan akar masalahnya. Kita harus berubah. Gaya hidup kita harus bijaksana. Berhenti pakai kartu kredit. Kalau perlu, tutup semua kartu kredit. Bekerjalah giat, lunasi hutang kartu kreditmu, lalu tutup semuanya. Belajar mengelola keuangan dengan baik. Belajar berkata cukup. Berhenti belanja. Saya pernah ngajar, kalau mau belajar ngirit, belajar bijaksana mengelola keuangan. Kalau penyakitmu adalah shopping, saran saya berhenti ke mall. Berhenti browsing shopping online. Kalau mau bebas dari hutang, yang harus diperbaiki itu gaya hidupnya. Pengeluaran selalu lebih besar daripada pendapatan. Sampai kapanpun, gak akan pernah menang dengan hutang kalau kita gak ngerubah gaya hidup kita. Belajar berkata cukup. Kenapa pacaran gak pernah jadi? Pacaran putus. Tahu-tahu, udah umur 40. Coba perhatikan pattern yang sama yang terus berulang di mana? Oh, kalau cari pacar selalu maunya yang fisiknya cantik. Harus daun muda. Gak mau yang umurnya udah deket-deket. Soalnya udah umur 40, masa mau cari yang umur 35? Gak mau dong. Carinya yang selalu lebih muda. Nah, patternnya berulang. Fisik harus cantik, harus daun muda. Gak jadi-jadi. Kenapa? Gak disetujui orang tuanya.
Kedua, anaknya terlalu sekia, belum siap nikah. Sekia itu terlalu kekanak-kanakan, ya umurnya jauh daun muda. Terus, uangnya habis terus, jadi gak siap nikah. Akhirnya, ceweknya ketemu yang lebih kaya, pindah. Kenapa uangnya habis terus? Ada uang, ada barang. Mau yang cantik, tidak murah. Kenapa gak nikah-nikah? Karena gak cari yang serius, yang siap nikah. Makanya penting banget, waktu bangun hubungan, pastiin kamu gak buang waktu. Juga jangan mau digantung. Cari yang pasti-pasti aja. Memang mungkin gak terlalu mudah, tapi udahlah. Kamu juga udah gak terlalu mudah kan? Kalau cari yang mudah-mudah banget, masalahnya sama terus. Gak siap nikah, dan mereka cari yang lebih kaya. Kalau siap terima minus-minusnya, udah cari bunga desa aja. Yang culun dan gak tahu apa-apa. Gampang, lamar, nikah, selesai. Tapi siap hadapi konsekuensinya. Ada orang yang jatuh bangun terus, gak bisa menang atas dosa. Kenapa? Mari pelajari pattern yang sama yang terus berulang. Apa sih yang bikin terus jatuh dalam dosa? Firman Tuhan berkata, perhatikan betapa dalamnya kamu jatuh. Di mana kamu jatuh? Karena nonton video porno kah? Karena lihat gambar porno kah? Keterikatan nonton film yang selalu nyerempet-nyerempet kah? Akhirnya jatuh terus. Atau pacaran sama orang yang hanya muasin nafsunya, hanya memanfaatkan kamu. Kita kalau mau menang atas dosa, kita harus cari akar masalahnya di mana. Keputusan untuk hidup kudus itu gak bisa satu orang, dua-dua. Kalau hubungan itu selalu membuat kamu jatuh dalam dosa, membuat kamu jauh sama Tuhan, kamu harus buat keputusan. Karena upah dosa adalah maut. Orang udah tahu kalau mereka hidup dalam dosa pasti selalu ditimpa masalah. Nah, saya kalau udah dengerin anak muda cerita bolak-balik hidupnya penuh masalah. Punya pacar kasar, punya pacar ribut terus, gak menghargai dia. Aduh, ini sih gak jauh-jauh. Biasanya yang kayak gini pasti karena hubungannya sudah terlalu jauh dan tidak jaga kekudusan. Saya mau bilang gini, mustahil Tuhan buka jalan kalau kita tidak mau hidup dalam kebenaran. Orang kalau udah ribut terus, nilai penghargaan sudah hilang, padahal belum menikah. Saya jamin, kalian berdua udah harus balik lagi kepada Tuhan. Mulai jaga hidup dalam kekudusan. Kita gak mungkin minta Tuhan tolong kita kalau kita sendiri gak mau hidup dalam kebenaran. Saya mau tutup dengan kunci menang atas dosa. Ini pesan khususnya buat anak-anak muda. Jangan sok kuat, jangan mencobai Tuhan, jauhi medan dosa. 1 Korintus 10:12 bilang, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kamu bukan pahlawan iman yang kuat menghadapi dosa. Kamu butuh Tuhan, dan kamu tidak boleh mencobai Tuhan. Jauhi medan dosa. Mau hamba Tuhan, mau orang beriman, mau orang tahu firman Tuhan. Kalau dekat-dekat sama dosa, pasti jatuh juga. Kalau kamu punya masalah, jangan lari kepada teman-teman yang tidak ngerti kebenaran, yang memberikan nasihat yang salah. Kalau dalam pernikahan, Anda mengalami masalah dengan pasangan, jangan lari ke pacar lama. Jangan mencobai Tuhan, jangan membuat dirimu jatuh. Yang terakhir, keputusan untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari hati kita.